Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Harimulya, Fakultas Sains dan Teknologi, Prodi S1 Teknologi Informasi. Di video kali ini kami akan menjelaskan atau mempresentasikan 10 startup di Indonesia. Yang pertama akan dibacakan oleh Indah Wulandari. Startup yang ada di Indonesia itu, yang pertama ada Gojek. Gojek merupakan perusahaan startup dalam negeri yang melayani angkutan melalui jasa ojek. Tak hanya itu, berbagai layanan lainnya seperti antar makanan dan antar paket juga bisa memakai jasa perusahaan ini. Gojek pertama kali didirikan pada tahun 2010 di Jakarta oleh Nadiem Makarim. Sudah lebih dari 50 kota di Indonesia yang telah tersentuh layanan Gojek dan rata-rata mereka puas dengan pelayanan yang diberikan. Tak hanya di Indonesia saja, Gojek juga menyebar ekspansinya ke luar negeri, yaitu ke Thailand dan juga Vietnam. 2. Tokopedia. Tokopedia didirikan pada tahun 2009 dan telah bertransformasi menjadi unicorn yang pengaruhnya tidak hanya di Indonesia saja, tetapi juga di Asia Tenggara. Perusahaan ini dibangun oleh William Tanuwijaya dan Leontinus Alva Edison. Hingga saat ini, Tokopedia menjadi marketplace yang paling banyak dikunjungi dan digunakan oleh masyarakat Indonesia. Dengan adanya Tokopedia, membuat setiap individu, toko kecil, dan brand dapat dengan mudah membuka dan mengelola sebuah toko online. Tokopedia juga terdaftar sebagai salah satu toko online terbaik Indonesia yang membantu banyak orang berbelanja secara online dan mudah. Yang ketiga ada Traveloka. Traveloka merupakan perusahaan startup Indonesia yang menyediakan layanan pemesanan tiket pesawat, kereta api, bus, dan hotel secara daring dengan fokus perjalanan domestik di Indonesia. Namun, kini untuk tiket pesawat, Traveloka juga melayani penerbangan menuju luar negeri seperti Asia juga Eropa. Perusahaan Traveloka dibangun oleh Ferry Unardi, Derianto Kusuma, dan Albert Zhang. Bagi Anda yang ingin bepergian di keluar kota dengan menaiki pesawat terbang, tiketnya bisa diambil langsung melalui website traveloka.com atau melalui aplikasi Traveloka yang tersedia di Google. Selain itu, Traveloka juga menjadi bagian dari salah satu perusahaan penyedia tiket pesawat, kereta api, dan hotel terbaik di Indonesia. Nah, yang keempat itu ada aplikasi Akulaku. Jadi, Akulaku itu merupakan aplikasi startup sekaligus aplikasi virtual kredit finansial yang memungkinkan Anda untuk melakukan kredit secara online. Akulaku juga telah terdaftar sebagai penyelenggara sistem elektronik di Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia melalui tanda daftar sistem elektronik nomor 00262 DJAI.PSE-04/2017 per tanggal 28 April 2017. Dengan Akulaku, transaksi menjadi lebih aman karena telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuntungan atau OJK. Yang kelima ada Ilote. Ilote dibentuk oleh dua perusahaan besar asal Indonesia dan Korea Selatan, Salim Group dan Lotte Group. Bisnis e-commerce ini menawarkan konsep online mall. Beberapa brand terkenal seperti Elle, Aleira, Them I Love You Indonesia, JYSK, GBL, Electrolux, Volkswagen, Nike, Apple, dan lainnya sudah ada pada e-commerce yang satu ini. Dengan adanya Ilote, Anda dapat berbelanja online dengan mudah dan juga aman yang didukung 3 fitur antara lain flash delivery, e-point, dan iStylet.id. 6. Bundi X. Mata uang virtual seperti Bitcoin kini telah menjadi sebuah fenomena. Banyak orang yang tertarik dan merasa Bitcoin memberikan banyak keuntungan. Bundi X didirikan oleh Jibin Craig dan berniat merebut untung pasar uang virtual di Indonesia. Startup Indonesia ini memang masih baru di tanah air dan mungkin Anda pun belum pernah mendengarnya.
Namun dengan melihat fakta bahwa Bitcoin menjadi suatu fenomena, maka saya rasa perusahaan startup Bitcoin ini akan sangat mudah untuk berkembang. Ketujuh, ada Kredivo. Kredivo merupakan startup yang memberikan solusi kredit instan yang memberikan Anda kemudahan untuk membeli dan bayar nanti dalam 30 hari tanpa adanya tambahan bunga. Cara mendaftar Kredivo sangatlah mudah. Anda tinggal mendownload aplikasinya di Google Play Store. Sementara itu, pengajuan kredit diperlukan beberapa persyaratan, yakni berstatus WNI, berumur 18-60 tahun, berdomisili di Jabodetabek, Kota Bandung, Surabaya, Medan, Palembang, Semarang, atau Denpasar, dan mengunggah beberapa dokumen pribadi, yaitu KTP, bukti tempat tinggal, dan bukti penghasilan. Nah, yang ke-8 itu Coinworks. Coinworks merupakan perusahaan startup Indonesia di bidang peer-to-peer vintage lending asal Indonesia yang terekam serta menghubungkan pendana dan juga peminjam dalam suatu platform lain guna memenuhi kebutuhan finansial. Dari sistem yang sangat tradisional menjual dengan akses keuangan yang mudah dan terjangkau, Coinworks memberikan kemudahan kepada peminjam untuk mewujudkan tujuan finansial yang memberikan pendanaan kepada para pendana. Yang kesembilan ada Sellstock. Sellstock adalah sebuah situs online yang menjual berbagai produk fashion terbaik dengan harga yang terjangkau untuk seluruh wanita di Indonesia. Dengan berbelanja di Sellstock, Anda bisa mencoba dulu baru membeli barangnya. Jika Anda belanja minimal 200.000, Anda bisa dapat gratis ongkir ke seluruh wilayah Indonesia. Semua barang yang dijual dijamin ori dan apa yang ditampilkan di website benar-benar foto asli. Selain itu, ada garansi pengembalian selama 30 hari apabila tidak cocok dengan harga yang dibeli. Nah, yang terakhir, yang ke-10 ada Bukalapak. Bukalapak adalah unicorn dan salah satu perusahaan e-commerce terbesar di Indonesia. Ini juga merupakan startup terbaik di Indonesia yang didirikan oleh Ahmad Zaki, Nugroho Heru Cahyono, dan Fajrin Rashid pada tahun 2010. Bukalapak awalnya dimulai sebagai pasar online untuk memungkinkan perusahaan kecil menengah untuk online. Perusahaan memperluas ke banyak daerah di luar asalnya, termasuk solusi online to offline dengan memberdayakan toko tradisional yang disebut warung sebagai mitranya. Pada 2019, perusahaan ini memiliki lebih dari 4,5 juta penjual dengan UKM 70 juta pengguna aktif bulanan, 1,9 juta mitra warung, dan rata-rata 2 juta transaksi per hari. Nah, itulah hasil dari presentasi kami. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.